Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Mustafa wa ala nabiyyika habibika Mustafa wasalim wa barik alaih. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang insya Allah penuh barokah dan penuh dengan kebahagiaan ini. Amin, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup lama ya kita tidak berjumpa untuk mengulas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit lagi. Mungkin ada sekitar 1 pekan lebih ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa lagi, dan insya Allah di kesempatan yang sekarang kita akan mulai kembali mengulas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang cerah ceria, segar, dan penuh dengan kehangatan mentari pagi ini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana dari pertanyaan beliau itu, beliau mengemukakan 3 butir pertanyaan yang akan segera kita bahas, dimana sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tukang Kebun yang telah menanyakan persoalan ini. Saya sungguh merasa sangat salut, kagum, dan terheran-heran dengan isi pertanyaan yang dikemukakan. Kalaulah boleh, setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mengharap bahwasanya beliau yang memiliki pertanyaan ini memberikan sedikit masukan atau isyarat-isyarat tertentu tentang isi dari pertanyaannya, sekaligus isi dari pertanyaannya sekaligus isi dari jawaban yang saya sampaikan. Sebab kedua macam umpan dan umpan baliknya ini benar-benar sangat berharga bagi saya. Baiklah, kita langsung ke isi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, di mana ibu kota istana kerajaan Ratu Adil dan Satrio Piningit? Di Jawa Timur, Jateng, Jabar, atau luar Jawa? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa sekali, dan pertanyaan ini mewakili keadaan budak angon atau Satrio Piningit menjelang dia membuka dirinya, menjelang rahasianya terkuak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beliau, Prabu Joyoboyo, di dalam serat Musarar Joyoboyonya, terutama di bagian Pupuh Sinom nomor ke-28, beliau Prabu Jayabaya memberikan bocoran mengenai tempat tinggal budak angon atau Satrio Piningit kelak ketika dia sudah diangkat sebagai pemimpin negara kita, yaitu katanya kadatone pan kekalih ing Mekah kang satunggal tanah Jawi kang sawiji. Artinya tempat tinggalnya atau istananya itu ada 2 tempat. Yang pertama adalah di Mekah, dan yang satunya lagi adalah di tanah Jawa. Jadi dari gambaran yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kelak
istana dari pemimpin kita ini adalah di 2 tempat, yaitu di Mekah dan di Tanah Jawa. Nah, Tanah Jawanya ini di mana? Saya akan kemukakan secara spesifiknya, tapi tidak akan saya beritahukan di mana tempatnya. Silahkan netizen sekalian menduga-duga atau mencoba untuk menguak dari apa yang saya sampaikan ini. Tanah Jawa yang dimaksud itu adalah ciri khasnya begini. Ketika seseorang dari wilayah Pulau Jawa dia merantau keluar Jawa, orang tersebut ketika ditanya dari mana, dia akan menjawab dari Jawa. Pertama. Kedua, apabila orang tersebut akan kembali ke tempat kelahirannya, dia akan selalu bilang, mau kemana? Mau pulang kemana? Pulang ke Jawa. Yang ketiga, ketika dia berbahasa, bertutur kata dengan sesamanya, dalam artian dengan orang yang sama-sama berasal dari wilayah yang sama, dia akan mengajak bertutur kata dengan menggunakan bahasa Jawa. Ketika salah satu pihak yang dia mencoba untuk menggunakan bahasa lain selain bahasa wilayahnya karena mereka saling kenal, maka satu pihak yang lain itu akan mengatakan, ayo kita ngomong bahasa Jawa saja atau Jawaan saja. Nah, makanya di salah satu jangka dari Jayabaya atau ramalan dari Jayabaya mengatakan tentang Jawan, karena Jawan ini berhubungan dengan yang tadi saya katakan, berhubungan dengan bahasa. Dia akan mengatakan, ayo bahasanya bahasa Jawaan saja, itu Jawan disebutnya. Pertanyaan berikutnya, tentang yang satu ya, kenapa dia salah satunya itu selain di Jawa dia juga di Mekah. Ini nanti insya Allah dijabarkan atau dipahami setelah beliau Ratu Adil ini berdiri. Dan kalau misalnya beliau tidak menjabarkan, mungkin sahabat tukang kebun dan kucing yang setia bisa menanyakannya tentang hakikat mengapa disebut sebagai tempat tinggalnya itu atau istananya 2 tempat di Mekah dan di Jawa. Silahkan ditanyakan ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ciri-ciri tanah atau tempat yang akan dijadikan pusat ibu kota istana kerajaan Ratu Adil dan Satrio Piningit. Di sini ciri-ciri tanahnya saya sebutkan. Tanahnya adalah tanah yang subur, tanah yang suasana wilayahnya itu tenang, damai, sejahtera, asri, dan menyenangkan. Dengan kultur yang sangat mendidik, dengan orang-orang penduduk yang saling mengasihi dan saling menjaga, dengan tutur kata yang benar-benar sangat terjaga, dan tanahnya itu subur. Terdiri dari beberapa macam tanah, ada tanah liat, tanah pasir, tanah gembur, dialiri oleh 3 macam air tawar, air payau, dan air asin. Yang berikutnya, yang ketiga, apa ada ciri-ciri hewan-hewan liar kayak burung-burung perkutut dan lain-lain dari mana-mana datang ke tempat itu dan senang tinggal di tempat itu? Iya, betul. Sangat betul sekali. Banyak hewan-hewan liar yang tadinya tidak ada, kemudian tiba-tiba berdatangan ke tempat di mana sosok ini berada. Dimanapun dia berada, dia akan selalu seperti itu, selalu didatangi hewan-hewan yang di luar dugaan. Dan seperti yang disertakan di dalam pertanyaan ini, terkhusus burung perkutut itu benar-benar ada, dan ketika datang hampir selalu berpasangan, dalam artian selalu berduaan. Terus hewan-hewan liar lainnya itu ada juga seperti tokek, tawon, burung-burung lain
semisal burung gagak itu ada burung raja